Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosnel, NIM 20135019, jurusan pariwisata, prodi manajemen perhotelan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi bagaimana cara presentasi ilmiah yang baik dan benar. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Revisa Ananda, SPD, MPD. Baiklah, sebelum kita memasuki bagaimana cara presentasi ilmiah yang baik dan benar, alangkah baiknya kita mengetahui apa yang dimaksud dengan presentasi ilmiah yang baik dan benar. Presentasi ilmiah yang baik dan benar adalah presentasi ilmiah merupakan penyampaian informasi atau data-data penelitian menggunakan bahasa yang dipahami peserta, serta memanfaatkan waktu yang disediakan secara efektif, serta memiliki kemampuan menyajikan presentasi secara menarik. Presentasi ilmiah yang disampaikan secara lisan merupakan teknik efektif dan populer untuk mentransfer informasi kepada pendengar atau audiens agar informasi dapat diserap dengan baik serta mudah. Baiklah, setelah kita mengetahui pengertian dari presentasi ilmiah yang baik dan benar, jadi ada beberapa langkah yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu percaya diri. Kepercayaan diri merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang ketika dia hendak presentasi. Dalam beberapa kasus, kegagalan yang sering dialami oleh pekerja yang mempresentasikan suatu rencana proyeknya adalah karena dia tidak memiliki kepercayaan dalam dirinya. Dalam setiap kesempatan, kepercayaan diri ini senantiasa harus dilatih sedini mungkin. Ketika masih duduk di bangku taman kanak-kanak sampai sekolah menengah ke atas. Ketika pasti dilatih untuk tampil di depan dan menceritakan tentang apa saja, ya disitulah salah satu alasan kenapa harus melakukan hal-hal demikian. Nah, untuk itu kepada siapapun hendak melakukan presentasi, tetap percaya diri untuk tampil di depan para peserta ilmiah. Memang tidak mudah, tapi semua bisa dilatih. Cara yang paling mudah untuk diterapkan tentu adalah dengan kita berbicara di depan kaca. Melain itu, kita bisa melatih kelemahan dan kekurangan kita dalam mempresentasikan suatu hal. Setelah tahu kelemahan dan kekurangan tersebut, kita hanya tinggal membenahinya untuk bisa menampilkan presentasi terbaik. Baiklah, untuk poin kedua yaitu pembukaan yang berisi tujuan. Nah, ketika presentasi dilakukan, hal pentingnya harus dilakukan adalah dengan menyampaikan tujuan awal. Kenapa Anda berdiri di depan para peserta ilmiah? Hal ini tentu penting mengingat para peserta ilmiah jelas harus tahu kira-kira kenapa sih Anda harus berdiri di depan sana dan topik apa sih yang hendak Anda sampaikan. Dengan menyampaikan tujuan Anda itu, audiens pun bisa semakin tertarik untuk mengikuti presentasi Anda dari awal hingga akhir. Nah, namun sebagai hal yang harus dicatat, membuka presentasi ini merupakan suatu hal yang cukup sulit. Disinilah momen-momen penting Anda untuk dapat menarik perhatian peserta ilmiah. Intinya, apabila Anda berhasil menarik perhatian para peserta ilmiah, presentasi Anda pasti akan berjalan dengan lancar. Tapi, apabila Anda gagal dalam menyampaikan pembukaan itu dan menutuhkan simpati peserta ilmiah, jelas kegagalan presentasi Anda sudah ada di depan mata. Baiklah, untuk poin ketiga yaitu menguasai materi beserta peserta ilmiah. Nah, pada hakikatnya orang yang berhasil dalam presentasinya itu bisa dilakukan dari apakah orang tersebut mampu menguasai materi dan juga peserta ilmiah dengan baik atau tidak. Hal tersebut tentu dapat dilihat dari bagaimana gerak-gerik si pemateri dalam menyampaikan presentasinya dan juga bagaimana cara dia dalam mengiringi peserta ilmiah untuk hanyut dalam materinya. Nah, untuk dapat bisa menuju ke tahap profesional dalam membawa presentasi dengan baik itu tentu adanya hal-hal yang harus dilalui. Yang pertama, kepercayaan diri, penguasaan materi, pembelajaran,
pandai berinteraksi dengan orang lain, dan juga mudah diajak bercanda merupakan elemen-elemen penting untuk menjadi presentator yang baik. Oleh karena itu, untuk Anda yang hendak menguasai cara presentasi yang baik dan benar, kuasailah hal-hal yang sudah kami jabarkan di atas. Jangan pernah menyerah untuk terus belajar dan belajar. Baiklah, untuk poin nomor 4 yaitu tanpa melihat slide PowerPoint. Nah, hal yang paling mengganggu yang biasanya peserta ilmiah lihat ketika mengikuti sebuah seminar atau presentasi dari orang lain adalah ketika pematerinya terus-terusan melihat slide PowerPoint saat menjelaskan materi. Untuk itu, di situ dijelaskan bisa dilihat bahwa presentator kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya. Dampak yang didapat dari presentator yang harus menerus melihat slide PowerPoint saat mempresentasikan proyek kerjanya itu bisa berbagai macam, mulai dari peserta ilmiah yang tidak empati lagi hingga kegagalan presentasi yang di depan mata. Nah, untuk itu, ketika Anda hendak melakukan presentasi, ada baiknya Anda senantiasa untuk menguasai secara benar-benar apa yang akan Anda sampaikan. Slide digunakan hanya untuk memberikan poin-poin singkat atas apa yang Anda sampaikan, bukan sebagai alat bantu untuk Anda membaca seterusnya. Nah, jadi untuk itu Anda harus mempersiapkan materi Anda sematang-matang mungkin untuk bisa memulai presentasi yang baik dan yang benar. Baiklah, poin yang selanjutnya, bagaimana memanfaatkan kemampuan berbicara maupun gerak tubuh. Baiklah, dalam melakukan presentasi, kemampuan dalam berbicara tentu merupakan salah satu kunci utama dalam keberhasilan. Hal itu dikarenakan dengan adanya skill berbicara yang fasih dan baik. Perhatian para peserta ilmiah yang sedang melihat presentasi Anda akan semakin tertuju kepada Anda dan semakin paham dengan apa yang Anda jabarkan. Selain itu, gerak tubuh pun juga cukup mempengaruhi dalam keberhasilan menyampaikan presentasi. Pasalnya, dengan adanya gerak tubuh yang baik, hal tersebut jelas akan menarik para peserta ilmiah untuk semakin memperhatikan presentasi yang Anda lakukan. Nah, jadi dalam menyampaikan presentasi, diusahakan Anda untuk tetap menjaga kenyamanan para peserta ilmiah yang mendengarkan. Jangan biarkan mereka bosan dengan gaya bicara dan gerak tubuh Anda yang membosankan sehingga membuat mereka tidak nyaman dalam mendengarkan presentasi yang Anda jabarkan. Nah, untuk poin selanjutnya, bagaimana cara kita menjelaskan setiap poin yang kita sampaikan. Salah satunya, tujuan utama dari presentasi adalah untuk memaparkan sebuah rencana atau sesuatu yang telah kita buat. Oleh karena itu, ketika kita berkesempatan untuk mempresentasikan sesuatu yang telah kita buat, maka sebisa mungkin kita harus bisa menjelaskan setiap poin yang akan kita sampaikan. Nah, ketika demikian, peserta ilmiah yang mendengarkan pun semakin paham dan mengerti apa yang hendak kita sampaikan. Intinya, ketika presentasi sebisa mungkin kita harus memanjakan para peserta ilmiah dengan memberikan mereka pemahaman yang jelas. Nah, yang terakhir adalah poin yang terakhir ini adalah yang sangat penting, yaitu terus latihan. Karena pada akhirnya kunci utama yang harus dilakukan ketika Anda benar-benar ingin bisa melakukan presentasi secara baik dan benar adalah dengan terus berlatih dan berlatih terus. Karena tidak ada latihan yang memperburuk keadaan. Karena dengan adanya latihan kita akan semakin berkembang dan terus maju. Dan apa yang kita presentasikan itu orang akan paham dan suka dengan kita. Nah, jadi intinya kita itu harus terus latihan. Dengan setelah kita memahami semua materi, kita harus latihan dan terus latihan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, sampai di sini dulu video saya pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Saya minta maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih kepada
Ibu Revisa Ananda sebagai dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Good job.